Logika kalah telak sama diskon merah. Kita bisa hafal rumus fisika, paham sejarah dunia, tapi giliran ngatur duit. Nggak ada pelajaran cara biar saldo nggak ghosting seminggu setelah gajian. Pernah nggak sih lo mikir gini? Gua udah sekolah 12 tahun, kuliah 4 tahun, bahkan ada yang lanjut S2, tapi kok pas gajian masuk, seminggu udah habis aja? Bro, semua teori di kepala langsung ngilang begitu lihat tulisan sell 50%. Logika kalah telak sama diskon merah. Kita bisa hafal rumus fisika, paham sejarah dunia, tapi giliran ngatur duit. Nggak ada pelajaran cara biar saldo nggak ghosting seminggu setelah gajian. Kita ngabisin waktu belasan tahun buat cari ilmu biar bisa kerja, tapi nggak pernah diajarin cara biar hasil kerja itu bertahan lama. Kita tahu cara nyari uang, tapi nggak tahu cara biar uang itu nggak kabur pelan-pelan. Dan yang lebih lucu lagi, pas kita pusing soal keuangan, solusinya malah kita cari di buku motivasi barat, seminar jutaan, atau video influencer. Padahal bro, jawabannya udah ada di Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Bukan cuma teori, tapi logika hidup yang nyata. Lengkap banget, bahkan sampai ke hal yang kita hadapi tiap hari. Cuman masalahnya, nggak banyak yang mau ngajarin ini dengan cara yang kekinian. Padahal kalau dipahami, ilmu keuangan Qurani ini bisa bantu banget buat bikin hidup kita lebih tenang, lebih berkah, dan jauh dari stres finansial. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Tapi santai aja bro, gue nggak mau ceramah, gue cuma mau ngobrol. Rezeki itu nggak cuma uang. Selama ini kita nganggap rezeki itu sama dengan uang. Padahal, dalam Al-Quran, kata rezeki itu maknanya luas banget. Rezeki itu bukan cuma isi dompet atau saldo rekening, tapi bisa berupa waktu, kesehatan, relasi yang tulus, kedamaian hati, bahkan ide yang muncul tengah malam. Contohnya nih, ada orang kerja keras 12 jam sehari, duitnya banyak, tapi tiap malam susah tidur, stres, dan cemas. Terus bandingin sama orang yang penghasilannya biasa aja, tapi hidupnya damai, keluarganya harmonis, dan badannya sehat. Secara angka mungkin kalah, tapi secara rezeki bisa jadi jauh lebih kaya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3, Allah nyebut orang bertakwa itu yang mau menginfakkan sebagian dari rezekinya. Artinya, rezeki itu segala bentuk pemberian Allah yang bisa dimanfaatkan, nggak melulu materi. Nah, logikanya begini. Kalau kita sempitin rezeki cuma sebagai uang, kita bakal gampang stres, iri, atau ngerasa gagal saat nggak punya banyak. Tapi kalau kita paham rezeki itu luas, kita jadi lebih stabil, lebih bersyukur, dan lebih tenang jalanin hidup. Ini pondasi pertama dari keuangan versi Qurani, cara berpikir yang sehat tentang harta, supaya kita nggak terus-terusan ngejar angka, tapi juga sadar akan nikmat yang udah dikasih tiap hari. Prinsip pengelolaan harta. Yang pertama, jangan boros, jangan pamer. Dalam surah Al-Isra ayat 26-27, Allah bilang, jangan boros karena pemboros adalah saudaranya setan. Keras sih, tapi masuk akal banget. Soalnya kebiasaan boros itu bikin kita keluar dari logika keuangan sehat. Kita beli bukan karena butuh, tapi karena pengen kelihatan, wah. Padahal prinsip keuangan yang benar itu simple. Hidup di bawah kemampuan lo, bukan di atas penghasilan lo. Lo nggak perlu punya semuanya sekarang. Yang penting lo bisa tidur nyenyak tanpa mikirin cicilan. Yang kedua, harta harus bergerak dan bermanfaat. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah bilang, kalau harta jangan cuma berputar di antara orang-orang kaya aja. Artinya, kalau lo punya lebih, gerakin, bantu ekonomi di sekitar lo. Bisa lewat sedekah, investasi ke UMKM, atau bantu temen lo yang lagi mulai usaha kecil. Karena rezeki itu kayak air bro. Kalau ditahan, dia jadi bau. Tapi kalau ngalir, dia nyuburin banyak hal. Yang ketiga, jauhi riba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah bilang orang yang terjerat riba tuh kayak orang yang kerasukan setan karena tekanan pikiran. Dan lo tahu nggak, itu real banget. Riba bikin sistem ekonomi timpang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin kecekik. Hutang jadi lingkaran setan,
dan masyarakat makin nggak stabil. Makanya Islam lebih dorong konsep kerjasama, bagi hasil dan usaha produktif. Uang tuh harus tumbuh lewat kerja nyata, bukan lewat meres orang lain. Sikap terhadap uang dan kerja. Kerja itu ibadah, tapi syaratnya satu, harus jujur. Dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah nyuruh manusia buat berjalan di muka bumi dan mencari rezeki. Artinya kerja itu bukan sekadar rutinitas, tapi bentuk pengabdian. Cuman ya, kalau gaji gede tapi hasil manipulasi, itu bukan rezeki yang berkah. Dan ujungnya, hati nggak bakal tenang. Yang kedua, jangan jadikan uang sebagai tujuan. Surah At-Takatsur udah ngingetin kita tentang sikap bermegah-megahan. Itu kecenderungan manusia yang terus ngejar kekayaan sampai lupa hidupnya buat apa. Real banget kan? Banyak orang kerja siang malam, lupa keluarga, lupa ibadah, bahkan lupa kesehatan. Semua demi uang. Padahal uang itu alat bantu hidup, bukan pusat kehidupan. Kalau uang jadi tujuan utama, hidup lo bakal selalu terasa kurang. Yang terakhir, berbagi itu bukan mengurangi, tapi menguatkan. Zakat, infak, dan sedekah dalam Al-Quran itu bukan cuma ritual, tapi logika sosial yang kuat banget. Bayangin kalau semua orang nyisihin sedikit aja dari hartanya buat bantu yang butuh. Konflik sosial bisa turun, kriminalitas berkurang, dan ekonomi bawah bisa ikut jalan. Dan yang keren dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah menggambarkan sedekah kayak benih yang tumbuh jadi pohon lebat. Artinya, harta yang lo bagi justru tumbuh lebih banyak manfaat dan keberkahannya. Jadi bro, Al-Quran itu bukan cuma kitab ibadah, tapi juga panduan hidup yang super lengkap, termasuk soal finansial. Dan semua prinsipnya itu logis, bisa diaplikasiin, dan menenangkan jiwa. Ngatur uang itu bukan cuma soal angka, tapi soal cara lo ngelihat dunia. Kalau lo mau keuangan yang sehat, stabil, dan penuh berkah, mulainya bukan dari Excel, tapi dari hati dan mindset. Karena ngatur uang itu bukan soal matematika, tapi soal rasa cukup. Selama lo ngerasa kurang terus, nggak ada gaji yang cukup. Tapi begitu lo mulai bersyukur, lo sadar, yang lo cari selama ini bukan uangnya, tapi tenangnya. Karena rezeki itu bukan tentang berapa yang lo dapat, tapi seberapa banyak yang lo syukuri. Makasih udah dengerin sampai akhir. Kalau lo suka sama konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lo. Siapa tahu, satu kalimat kecil hari ini bisa bikin hidup seseorang lebih tenang besok. Sampai ketemu di video berikutnya bro. Ingat, rezeki itu nggak cuma uang, tapi juga hati yang damai.